Masya Allah, tabarakallah. Walked round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried. So now I'm giving up. A heartbreaking mid-December. You don't give a fuck. You never remember me. Virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Dikutip dari Center for Disease Control and Prevention, virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasikan sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh saat sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Diketahui dari BBC, koresponden kesehatan dan sains BBC, Michael Robert dan James Garrell mengatakan di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan hewan. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian manusia ke manusia. Pada 21 Januari 2020 sudah ada 218 warga Tiongkok yang tertular virus corona dan 4 orang meninggal dunia. Jumlah korban terus bertambah hingga pada 23 Januari 2020, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menutup kota Wuhan yang menjadi pusat munculnya virus corona. Keputusan ini diambil setelah jumlah korban terus tewas mencapai 17 jiwa dan kurang lebih 600 orang terinfeksi. Pemerintah setempat menginformasikan semua jaringan transportasi dihentikan dan penerbangan keluar dari Wuhan ditunda sejak pukul 10 pagi waktu setempat. Virus berbahaya tersebut sudah menyebar ke beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Amerika Serikat. Berikut cara penyebaran COVID-19. Yang pertama, transmisi dari cairan. Air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar 1 meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin. Yang kedua, transmisi dari udara. Virus corona bisa menyebar dalam jarak jauh melalui udara. Cara ini sama dengan cara virus flu, SARS, variola, dan norovirus menular dari satu orang ke orang lain. Yang ketiga, transmisi kontak. Virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir seperti mata, lidah, luka terbuka, dan lain-lain. Transmisi juga bisa berlangsung melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir. Yang keempat, transmisi dari hewan. Orang yang mengolah, menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut. Yang terakhir, kontak dengan pasien, keluarga orang yang tinggal serumah, petugas medis, atau bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular. Bagaimana cara virus corona menyerang tubuh manusia? Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan yang selalu membantu apabila ada sel-sel aneh atau kuman yang masuk untuk menyebabkan penyakit. Ketika sistem kekebalan tubuh menemukan sebuah sel atau mikroorganisme yang dianggap berbahaya, maka sistem ini akan langsung bereaksi. Begitu juga ketika virus corona masuk ke dalam tubuh. Sistem kekebalan akan mengaktifkan respon imun bawaan untuk melakukan perlawanan biasa pada virus. Orang yang selamat dari infeksi virus corona akan memiliki respon sel pembunuh T yang baik. Respon ini memainkan peran penting dalam melawan virus dan memastikan kelangsungan hidup. Sementara itu,
Mereka yang tidak bisa bertahan biasanya tidak menghasilkan respon sel pembunuh T yang cukup kuat. Virus corona memiliki sifat yang unik. Mereka dapat menginfeksi sel-sel tubuh dengan menempel pada permukaannya, menyuntikkan RNA-nya, dan mengubah sel tubuh menjadi virus. Hal ini memungkinkan virus corona untuk mereplikasi diri dan menyebabkan infeksi yang lebih luas. Lambat laun, virus corona akhirnya menyebar ke Indonesia yang dimana pandemi COVID-19 telah resmi dinyatakan telah menyebar di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan 2 kasus positif pertama. Data Satgas Penanganan COVID-19 pada 26 Januari 2021 menunjukkan adanya total 1.012.350 kasus, 820.356 sembuh, dan meninggal 28.468. Setelah bertambah 336 orang, sebanyak 510 kabupaten atau kota di setiap provinsi terpapar COVID-19. Perjalanan COVID di Indonesia dari awal kemunculannya menunjukkan adanya peningkatan setiap bulannya. Begitu juga kasus COVID di ASEAN, Indonesia berada di angka yang tertinggi. Dalam menangani hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan vaksinasi dengan target dan sasaran baik yang positif maupun tidak. Vaksinasi bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Vaksinasi diberikan minimal 2 kali vaksin setiap masyarakat. Meskipun ada pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait vaksinasi ini, ada beberapa masyarakat yang menganggap vaksin ini ampuh dan beberapa lainnya menganggap vaksin ini memiliki efek samping. Baik, selamat siang semuanya. Datang kepada salah satu rumah tenaga medis yang kebetulan merawat pasien COVID atau menangani pasien COVID ketika bencana COVID atau pandemi COVID datang ke Indonesia, terutama di ini Pekanbaru ya Ibu ya. Kebetulan Ibu ini yang menangani langsung pasien COVID ketika dia di rumah sakit. Nah, jadi kedatangan kami di sini Bu untuk mewawancarai Ibu sebagai responden yang menangani COVID-19. Perkenalkan dulu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Evi. Ini bagaimana keluh kesah Ibu saat menangani pasien COVID-19 pada tahun yang sudah berlalu itu, Bu? Di sini kesan saya yang pernah saya rasakan pada saat menangani pasien COVID itu bercampur sedih, bahagia. Karena di satu sisi kita harus meninggalkan keluarga, kita harus rela untuk merawat pasien yang mengalami COVID. Di sisi lain, keluarga kita sendiri kita tinggalkan. Sementara kita harus berjuang untuk melawan pasien yang menderita COVID. Di sana kita harus bisa terisolasi. Kemudian pasien juga kita menangani, walaupun misalnya kita sendiri merasa takut karena kena virus itu ya. Iya. Tapi kita harus berjuang untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana langkah-langkah rumah sakit dalam merawat pasien yang terkena COVID tersebut, Bu? Langkah-langkah untuk menangani pasien yang terkena COVID, yang pertama ya kita harus memilih yang pasien misalnya datang dari UGD, kita lihat, kita tanyakan kondisi pasien dan keluhannya. Awalnya kalau kita lihat pasien kondisinya lemas, kekurangan oksigen, ya kita langsung pasang oksigen dan kita cek saturasinya. Kalau misalnya kita cek saturasinya misalnya di bawah 90 atau 95, berarti kan pasien sudah mengalami kekurangan oksigen di dalam tubuhnya. Kemudian kita tanya keluhannya, misalnya adakah ada riwayat batuk, pilek, atau misalnya perjalanan keluar kota atau bagaimana, kita identifikasi. Jadi screening COVID itu sudah ada. Jadi kalau misalnya salah satu screening COVID itu sudah ada, jadi kita tempatkan si pasien di pasien yang diisolasi. Jadi langsung kita isolasi pasien dan kita tangani, dan alurnya itu pun beda. Alur untuk penempatan pasien dengan tidak terkena COVID. Jadi kalau misalnya kita udah tahu pasien itu kena COVID, istilahnya curiga dengan COVID, kita langsung ada screening COVID-nya, kemudian kita cek yang ini ya,
untuk cek tes COVID itu. Kemudian kalau misalnya positif, kita tempatkan di ruang COVID. Ya, sebelumnya yang petugasnya pakai alat pelindung. Ya, alat pelindung ya seperti ya masker paling utama, kemudian hazmat. Dan menurut Ibu, apakah rumah sakit yang tempat Ibu bekerja ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien COVID ini, Bu? Kalau misalnya pelayanan di rumah sakit, kami itu sangat luar biasa. Karena dari awal penanganan pasien begitu datang sampai pulangnya, kami melayaninya dengan penuh kasih. Kemudian semuanya kebutuhan pasien kami layani. Semua juga setelah pulang itu pun kita edukasi keluarga dan kita kembali untuk mengingatkan pasien untuk kontrol. Pada saat itu kan tidak bisa untuk datang karena kita untuk mengurangi kunjungan. Para medis ini memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Namun ada nih beberapa masyarakat yang menolak, tapi ada juga yang menerima nih, Bu. Menurut Ibu, tanggapan Ibu mengenai pro dan kontra ini bagaimana, Bu? Kalau menurut saya itu sangat disayangkan sekali karena masyarakat yang tidak menerima vaksin itu tentu daya imunnya rendah, kurang. Jadi ketika virus itu mengenai si pasien yang tidak mendapat vaksin, itu otomatis bisa cepat dapat ketika daya tubuhnya lemah. Misalnya kalau misalnya pasien di sekitarnya atau misalnya di lingkungannya ada yang kena batuk, pilek, itu beda dengan orang yang sudah mendapat vaksin dengan yang tidak mendapat vaksin. Yang orang yang tidak mendapat vaksin tentu daya imunnya lemah. Kemudian orang begitu pilek, ketika dia batuk, apalagi tidak memakai masker, otomatis bisa cepat penularannya. Kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai salah satu mantan pasien COVID-19. Sebelumnya, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Franky. Bagaimana perasaan kamu saat diberitahu bahwa kamu terkena COVID-19? Jadi pertamanya begini, gejala pertamanya sebelumnya itu kan memang tidak ada untuk rencana ke rumah sakit. Cuman gejalanya itu sudah 3 hari, saya baru ingat 3 hari gejalanya itu waktu di rumah. Rasanya demam, meriang-meriang, terus rasa mual yang ada di tubuh saya gitu. Nah, sepanjang 3 hari ini nggak ada perubahan, jadi dibawalah ke rumah sakit. Dan pas itu disarankan untuk swab test. Nah, dan pada akhirnya pas udah di swab test ternyata terkombinasi positif corona, jadi disarankan apakah dirawat atau di karantina. Jadi saya milihnya di karantina gitu. Apa kegiatan kamu selama menjalani karantina? Jadi begini ya, waktu hari pertama karantina itu rasanya shock, seperti tidak bisa keluar rumah gitu, kayak disekap, kayak ada mengawasi lah dari kami, dari pihak Puskesmas, bahwa kami dari seluruh keluarga di dalam rumah itu tidak bisa keluar. Jadi apapun dari segi membeli makanan atau dari segi membeli barang itu harus online semua. Jadi kami kayak merasa kesusahan lah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Itu kami dari sekeluarga tuh 2 minggu disarankan untuk dikarantina di rumah. Ya awalnya memang kami tidak terbiasa, tapi kami mencoba lebih terbiasa lagi agar kami terbiasa untuk dikarantina. Dan akhirnya memang puji syukur, akhirnya pas di 2 minggu kami dikarantina, jadi setelah 2 minggu itu kami bisa beraktivitas lagi begitu.